Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Nissan Kicks e-Power ini adalah kreasi terbaru dari Nissan yang mengusung teknologi yang inovatif, dan Indonesia adalah negara keempat yang mendapatkan mobil ini setelah Thailand, Jepang, Singapura, dan sekarang di Indonesia. Kami sudah pernah membuatkan first impression dan first drive yang cukup lengkap. Anda bisa klik link di atas ini, dan di video kali ini saya akan lebih konsentrasi mengenai bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya ketika dipakai di dunia nyata, dan bagaimana performanya serta plus dan minus yang lebih mendetail mengenai mobil ini. Salah satu keistimewaan mobil ini adalah mobil ini berpenggerak full elektrik tapi tidak perlu di charge sendiri. Bagaimana bisa? Sekarang saya akan bahas mengenai sektor penggeraknya. Jadi di bawah kap mesin ini ada motor listrik yang menghasilkan tenaga 129 PS atau 127 HP dan torsi 260 Nm yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Mesin elektrik tersebut ditenagai oleh baterai 1,5 kWh yang tidak perlu Anda charge sendiri, karena di sebelah motor listriknya mobil ini membawa genset sendiri berupa mesin bensin 3 silinder 1200 cc. Mesin ini tidak langsung menggerakkan roda, tapi mesin ini memang dipasang di sini hanya didedikasikan untuk mengecharge baterai untuk motor listriknya. Jadi dia bisa menyala sendiri, mati sendiri, bukan dalam kontrol Anda. Jadi ini seperti, simpelnya mungkin seperti lokomotif kereta api, di mana dia menggunakan mesin diesel, tapi mesin dieselnya hanya untuk menghasilkan listrik dan listriknya itu yang menggerakkan kendaraan. Kenapa seperti itu? Karena memang banyak sekali keuntungannya menggunakan penggerak bertenaga listrik. Yang pertama, akan sangat halus. Kemudian yang kedua, Anda akan mendapatkan torsi yang instan di berapapun kecepatan mobil Anda, serta kalau mesin menggunakan motor elektrik, Anda tidak perlu menggunakan transmisi. Makanya di mobil ini tidak ada transmisi sama sekali. Berbeda dengan mesin hybrid konvensional, di mana mesin juga di beberapa saat itu masih menyalurkan tenaganya ke roda, masih membutuhkan transmisi, entah transmisi konvensional atau CVT. Tapi di mobil ini tidak ada transmisi sama sekali, benar-benar hanya motor listrik, baterai, dan mesin ini juga langsung dihubungkan ke baterai. Jadi menghasilkan listrik langsung disimpan, tidak untuk menggerakkan mobil sama sekali. Nissan berpikir bahwa ini adalah solusi yang tepat sebagai gap saat ini, di mana orang itu belum bisa menggunakan tenaga listrik secara penuh, apalagi untuk keluar kota karena charging station itu sangat sedikit. Tapi ini adalah mobil yang bisa memperkenalkan ke Anda bagaimana rasanya menaiki sebuah mobil listrik tanpa takut harus kehabisan energi. Karena energi di sistem penggerak ini tetap di-generate oleh sebuah mesin bensin dan menggunakan bahan bakar untuk menyalakannya. Mobil ini tersedia dalam beberapa pilihan warna, tapi memang warna seperti mobil tes kami inilah yang menjadi hero color-nya. Nah, mobil ini sekarang sudah tersedia di showroom-showroom Nissan di seluruh Indonesia, tapi bagi Anda yang tidak ingin repot-repot ke showroom, Anda bisa membeli mobil ini di blibli.com, baik lewat websitenya maupun lewat aplikasinya, dan banyak sekali keuntungan yang bisa Anda dapatkan di sana. Seperti saya sampaikan di video sebelumnya, walaupun mobil ini dimensinya tidak terlalu besar, tapi dalamnya cukup menyenangkan. Cukup akomodatif, bagasinya juga besar, 423 liter. Kemudian di belakang juga saya yang tingginya 177 cm itu bisa duduk tanpa masalah, walaupun di belakang jok depan yang merupakan posisi berkendara saya, legroom masih aman, kemudian headroom juga masih lega. Kemudian untuk di bagian depan, ini juga kabinnya lumayan terlihat futuristis karena instrumennya digital, kemudian juga head unitnya juga layarnya besar nih, layar sentuh cukup besar.
Tapi memang masih ada satu speedometer analog di kanan. Saya heran kenapa nggak sekalian aja sih semuanya digital, karena rata-rata mobil listrik biasanya itu sudah instrumennya full digital, tapi ini masih ada analognya. Untungnya yang tampilan digitalnya ini cukup informatif, banyak informasi yang disampaikan oleh layar ini, dan dia juga high definition, resolusinya bagus, kemudian juga dia warnanya juga bagus. Untuk audionya sendiri, head unit audionya ini tidak terintegrasi dengan mobil, hanya terintegrasi untuk kameranya saja, karena ini bisa kamera mundur dan kamera 360, tapi tidak ada penyetelan mobil yang bisa dilakukan di sini. Untungnya ini konektivitasnya sudah lumayan modern, dia bisa dikoneksi secara kabel, bisa dikoneksi secara Bluetooth, atau bagi Anda pemilik Apple juga sudah bisa Apple CarPlay. Untuk AC ini masih single zone, belum dual zone. Kemudian tombol start stop ini warnanya biru, dan di sini ada tombol EV serta drive mode. Drive mode mobil ini ada 3, pertama normal, kemudian eco, dan S. S itu bukan sport, tapi kalau Nissan menyebutnya smart. Jadi akselerasinya itu paling maksimal dan pengereman regeneratifnya juga paling maksimal. Atau kalau misalnya level baterai itu lagi penuh, Anda juga bisa masukkan mode EV. Kami sudah pernah coba kalau misalnya baterainya itu lumayan penuh, ini mobil bisa berjalan 1-2 km itu tanpa menggunakan mesin sama sekali. Kemudian baru setelah itu mesinnya mengecharge baterainya. Ini bukan tuas transmisi, ini selektor berkendara untuk maju dan mundur. Kenapa bukan tuas transmisi? Karena tidak ada transmisinya. Di depan itu motor listrik langsung menggerakkan ban. Jadi ini hanya selektor, dan selektornya ini khas sekali. Jadi ini bukan seperti dari mobil konvensional, ini lebih mirip seperti Toyota Prius generasi awal, jadi khas di mobil hybrid atau di mobil listrik. Rem parkir ini sudah elektrik dan dilengkapi dengan auto hold. Lupa belum masukin ke P. Untuk untuk material di kabinnya sendiri, materialnya cukup bagus dan enak untuk dipandang mata. Ini kursinya kulit dengan jahitan asli berwarna putih, kemudian material empuk dengan jahitan juga di dashboard dan di sandaran tangan. Tapi memang Anda tidak bisa menampik bahwa masih ada sejumlah material keras di atas dashboard, materialnya keras. Kemudian ini di laci, kemudian yang paling kelihatan ini di pintu, ini memang material keras. Untungnya warnanya hitam jadi tidak terlihat murah. Kemudian bukaan laci juga ini memang belum soft touch. Jadi ada beberapa hal yang tidak terlihat mahal di sini. Untungnya juga tidak terlihat murah, tapi banyak juga material yang cukup berkualitas. Untuk setirnya sendiri dia memakai kulit yang agak kasar. Jadi walaupun mungkin tidak semahal kelihatannya kalau dipakaikan kulit yang berwarna halus, tapi ini enak digenggam dan memberikan grip yang luar biasa. Apalagi setirnya juga sangat enteng. Posisi berkendara ergonomis karena dia bisa diatur tilt dan teleskopik. AC-nya ini dingin kalau siang, tapi kalau malam agak-agak terlalu dingin. Even cuman satu saja kecepatannya ini hembusannya keras sekali. Mestinya ada satu lagi level yang lebih pelan dari ini, tapi nggak apa-apa. Kita negara tropis, lebih bagus AC itu terlalu dingin daripada AC itu terlalu panas. USB slot ada di sini satu, dan di belakang kok tadi udah saya sebut di sini ada 2 USB slot. Di sini tidak ada USB slot. Dan sandaran tangan ini ya lumayan berguna. Akan lebih berguna lagi kalau dia bisa maju ke depan, tapi sayangnya nggak bisa. Oke. Sekarang pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana rasanya mobil ini untuk dikendarai. Apalagi udah melihat instrumen yang futuristis, kemudian setirnya dipenuhi tombol, ada tombol untuk MID, audio, dan bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan intelligent cruise control dan sistem radar yang lengkap. Dan Nissan mengklaim bahwa walaupun masih menggunakan mesin bensin, tapi mobil ini 100% digerakkan oleh listrik dan rasanya akan seperti mobil listrik. Sekarang kita coba bagaimana rasa dan performa mobil ini ketika dijalankan di dunia nyata, di real world. Let's go. Nissan Kicks e-Power adalah mobil yang sepenuhnya digerakkan tenaga listrik, dan itu langsung terasa perbedaannya. Torsinya tuh instan, bener-bener
Ya benar-benar ini adalah terasa sekali seperti mobil listrik tanpa ada transmisi, jadi benar-benar tidak ada perpindahan gigi sama sekali. Anda kapan aja di tingkat kecepatan apapun, Anda injak gas dan dia langsung instan, effortless sekali. Saya tidak mencoba top speed mobil ini, tapi saya lihat di beberapa video YouTube yang pernah mencoba top speed 160 km per jam didapat dengan mudahnya, tapi kelihatannya mobil ini memang dibatasi di 160 km per jam. Tapi effortless dan halus. Dibawa meliuk di perkotaan, Kicks juga sangat menyenangkan. Pertama, dia ada Apple CarPlay. Itu adalah konektivitas terkini, apalagi kalau Anda memiliki gadget Apple. Kemudian dia juga setirnya sangat enteng, visibilitasnya bagus, radius putarnya kecil. Serta satu lagi, mobil ini bisa dikendarai hanya dengan satu pedal atau one pedal driving. Walaupun Kicks tetap dilengkapi pedal rem normal, sistem one pedal driving ini memungkinkan Anda bisa berkendara hanya dengan pedal gas. Ketika Anda berkendara normal, Anda tidak perlu menginjak pedal rem. Anda tinggal angkat gas, dia melambat, bahkan bisa sampai berhenti melambatnya. Nah, jadi ini tingkat perlambatannya itu sudah disesuaikan dengan kondisi orang normal jika mengerem secara halus. Jadi kalau Anda menyetirnya halus, Anda tidak perlu injak rem sama sekali. Anda menghemat kampas rem, sudah begitu Anda juga mendapatkan rate pengecasan baterai yang maksimal, serta kaki Anda nggak capek, nggak usah pindah-pindah. Ini sekarang di depan saya mobil itu berhenti dan saya tinggal lepas gas, tidak menginjak rem sama sekali, dia berhenti dan jaraknya pas. Ini adalah ciri khas mobil listrik, karena sejumlah mobil listrik lain itu memiliki sistem one pedal driving seperti ini. Tapi kalau misalnya di mobil non listrik itu nggak ada, makanya benar-benar feelingnya terasa seperti mobil listrik. Tetap ada pedal rem, kalau misalnya Anda terlalu dekat dengan mobil depan atau pengereman mendadak, tetap Anda bisa menginjak rem. Tapi kalau Anda menyetirnya halus, itu mungkin sebagian besar waktu Anda mengemudi itu tidak perlu untuk menginjak rem sama sekali. Seperti yang saya bilang di awal video, membeli mobil ini dapat melalui aplikasi blibli.com. Karena dengan bertransaksi melalui blibli.com, Anda akan mendapat beberapa keuntungan seperti pembayaran yang aman, terjamin, serta customer service 24 jam. Oke, sekarang kembali ke review dari Nissan Kicks e-Power. Dalam hal kehematan bahan bakar, Kicks juga sangat baik. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat kehematan 18,5 km per liter. Itu angka yang sangat impresif. LCGC sekalipun belum ada yang mencapai angka itu pada saat dites oleh kami. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan konstan seperti ini 90 km per jam, mobil ini menghasilkan kehematan 21,1 km per liter. Angka yang bagus, tapi memang tidak secara signifikan lebih hemat dibandingkan di dalam kotanya. Itu karena ketika di dalam kota, mobil ini mengalami kondisi stop and go. Dan ketika mobil ini berdeselerasi atau melambat, itu akan terjadi pengereman regeneratif yang menghasilkan listrik yang membuat konsumsi bensin itu menjadi lebih hemat, karena listrik itu digunakan lagi untuk menggerakkan mobil. Sedangkan ketika di tol seperti ini, jarang sekali terjadi deselerasi sehingga pengereman regeneratifnya hampir tidak ada, dan mobil benar-benar berjalan itu hanya dari listrik yang listriknya itu disuplai oleh generator bensin tersebut. Nah, di lain sisi, angka 18,5 itu di dalam kota memang hemat. Namun harus diakui tidak sehemat sistem hybrid normal, di mana sistem hybrid itu bisa membuat mesin itu menyalurkan tenaganya secara langsung ke roda, sedangkan kalau di sini tidak, mesin harus mengubah tenaganya ke listrik, dari listrik baru ke roda. Jadi memang untuk dibandingkan dengan sistem hybrid yang advance, sistem hybrid yang sudah maju perkembangannya, memang mobil ini
tidak lebih hemat. Tapi jangan lupa, satu, mobil ini memberikan pengalaman berkendara seperti mobil elektrik dengan torsi instan, dengan kehalusan tanpa transmisi, itu yang tidak didapatkan di mobil hybrid. Kedua, dibandingkan pesaingnya yang terdekat yaitu Toyota Corolla Cross yang menggunakan sistem hybrid, dan itu memang adalah hybrid tercanggih dari Toyota, mobil ini masih lebih rendah harganya 48 juta rupiah. Jadi kalau misalnya terjadi selisih konsumsi bensin sekitar 3 atau 4 km per liter, selisih harga ini yang akan mengkompensasi hal itu. Dan dengan kapasitas tangki bensin 41 liter, maka secara teori mobil ini sekali isi bensin itu bisa melaju di atas 800 km, yang pastinya akan menghemat waktu Anda untuk pergi ke SPBU. Untungnya dalam hal akselerasi, Kicks terbilang impresif. Ya, ini lebih fun dibandingkan menyetir mobil hybrid karena torsinya lebih instan. Torsinya tuh sepenuhnya dari motor listrik, dan kapanpun Anda butuh tenaga, itu langsung ada di situ torsinya. Seperti mobil listrik. Dan ketika mobil ini dites akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, hasilnya juga impresif. 0 sampai 100 tuntas dalam 9,3 detik, hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia. Meski begitu, mobil ini juga memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Well, pengendalian mobil ini lincah, tapi memang dampaknya kami merasa bantingan suspensi mobil ini agak kaku. Pertama kali kami first drive mobil ini itu di sirkuit tertutup, kami merasa fine-fine saja. Tapi ketika dipakai di dunia nyata, kami merasa bahwa bantingannya tidak terlalu dewasa. Oke lah, masih masuk batas toleransi, tapi Anda nggak akan naik mobil ini dan bilang, wow, nyaman ya mobilnya. Biasa saja bantingannya. Ini agak berbeda dengan Nissan-Nissan lain yang Nissan-Nissan lain itu banyak yang sangat nyaman. Kemudian yang kedua adalah mobil ini memberikan rasa kita berkendara mobil listrik, sehingga ekspektasi kita itu seperti, oh iya nih mobil listrik. Tapi ketika kita gas agak dalam, ya masih kedengeran genset 3 silindernya itu. Jadi feeling kita mengendarai mobil listrik itu agak sedikit berkurang karena suara mesinnya itu masih terdengar, apalagi saat berakselerasi keras. Untungnya kalau misalnya kita jalan normal, itu mesin bensinnya memang halus dan hampir tidak terasa getarannya. Tapi di beberapa kondisi masih kedengeran. Sedikit mengurangi feeling berkendara mobil listrik. Kemudian juga tadi saya bilang bahwa setir ini enteng sekali, enak untuk di dalam kota. Tapi memang ketika Anda ingin pengendalian yang sporty, pengendaraan yang menggugah, memang setir ini tidak banyak memberikan feedback dari jalan, jadi serasa mati rasa aja setirnya. Di lain sisi, Kicks punya sejumlah hal lain yang menjadi keunggulan tersendiri. Utamanya karena fitur radarnya yang cukup lengkap di mobil ini. Ada blind spot monitoring, kemudian dia ada rear cross traffic alert yang bisa memperingatkan kita kalau kita mundur dan ada mobil dari samping. Kemudian dia juga memantau jarak ke depan. Dia bisa melakukan peringatan dan melakukan pengereman ketika dia menilai mobil itu mau menabrak sesuatu. Jadi dia bisa intervensi pengereman. Kemudian cruise controlnya ini juga intelligent cruise control, dan ini sangat amat berguna untuk lalu lintas Indonesia yang memang tidak konstan lalu lintasnya, kecepatannya. Ini sangat enak, intelligent cruise control ini. Kemudian kamera mundurnya dilengkapi dengan predictive line. Ketika kita mundur dan memutar setir, kelihatan arah mobil itu akan kemana. Dan kamera mundur sudah dilengkapi dengan kamera 360 juga, membuat mobil yang ukurannya sudah compact ini semakin mudah buat diparkir. Harus diakui, konsep mobil ini memang sangat menarik. Nissan membuat kita bisa merasakan sensasi mengendarai mobil listrik tanpa perlu takut kehabisan listrik. Sudah begitu, mobil ini fun to drive, tenaganya spontan, torsinya ya spontan, kemudian dia juga sangat hemat, fiturnya lengkap, dan jangan lupa ini adalah mobil elektrifikasi yang paling rendah harganya di Indonesia saat ini. Tapi
benar-benar tidak terasa harga rendah sama sekali. Good job Nissan. Nah, seperti saya informasikan tadi, Anda untuk membeli mobil ini tidak perlu repot-repot ke showroom, tinggal beli mobil ini di aplikasi blibli.com atau datang ke website mereka, dan banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan, termasuk jika Anda ingin tukar tambah. Anda bisa tukar tambah mobil Anda di rumah dengan Nissan Kicks e-Power ini secara mudah di blibli.com. Segera ke websitenya atau download aplikasi blibli.com. Nah, secara overall, ini adalah mobil yang unik. Anda benar-benar merasakan sensasi berkendara mobil listrik. Kecuali memang masih ada bunyinya dan Anda masih harus mengisi bensin. Tapi memang Anda tidak perlu repot-repot mengecharge di rumah setiap hari. Dan Anda akan selalu mendapatkan tenaga listrik, serta Anda juga merasakan sensasi torsi instan dari listrik yang tidak didapatkan di mobil apapun. Dan menurut kami, langkah Nissan memasukkan mobil ini adalah langkah yang tepat, dan ini mobil yang menandai dimulainya era elektrifikasi di Nissan, serta memberikan konsumen Indonesia pilihan yang lebih beragam untuk mobil elektrifikasi, dan harganya juga luar biasa. Untuk Anda yang berniat mencari medium SUV, test drive mobil ini dan rasakan sensasi berkendara yang berbeda dibandingkan mobil biasa atau mobil hybrid konvensional sekalipun. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Nissan Kicks e-Power ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.